Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amin Fauzi dengan NIM 4120144 dari kelas ilmu tasawuf C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS ilmu tasawuf. Baik, langsung saja. Yang pertama, jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf yaitu ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan ma'rifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat Rasulullah SAW dalam mendekatkan diri dan mencapai ridhonya. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf yaitu yang pertama, berupaya menyelamatkan diri dari akidah-akidah syirik dan batil. 2. Melepaskan diri atau takhalli dari penyakit kolbu. 3. Menghiasi diri atau tahalli dengan akhlak Islam yang mulia. 4. Menggapai derajat ihsan dalam ibadah atau tajalli. 5. Menstabilkan akidah suhbah ilahiyah, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hamba-hambanya dari atas ars dan meliputi mereka dan segala arah dengan ilmu, kekuasaan, kudrot, pendengaran atau sama, dan penglihatan basornya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan takhalli dan tahalli? Takhalli ialah mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kenikmatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu. Takhalli yaitu membersihkan diri dari sifat tercela. Oleh sufi dipandang penting karena semua sifat-sifat tercela merupakan dinding-dinding tebal yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, untuk dapat mendalami ilmu tasawuf, seseorang harus mampu melepaskan diri dari sifat tercela dan mengisinya dengan akhlak-akhlak terpuji untuk dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Sedangkan tahalli adalah menghiasi dan mengisi diri atau menyibukkan diri dengan sifat-sifat dan amal-amal terpuji yang digariskan dan ditetapkan dalam syariat Islam. Misalnya, dengan menerapkan kejujuran dalam diri. Kita harus jujur, tolong-menolong, sabar, keikhlasan, tawakal, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Yang termasuk di dalamnya adalah banyak beribadah, berzikir, dan merokobah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sebutkan peranan dan tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern ini. Peranan dan tantangan tasawuf dalam kehidupan modern ini sangat penting dalam rangka mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang suci. Tasawuf sebagai sebuah ajaran untuk mensucikan harus dihadirkan di tengah masyarakat. Membiasakan diri mengikuti majelis zikir maupun majelis ilmu akan membuat hati seseorang menjadi tenang dan selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan membuat perilaku seseorang menjadi terkendali. Persoalan mendasar yang dialami masyarakat di era modern saat ini adalah kehampaan spiritual yang berujung pada krisis moral serta gaya hidup modern yang berlebihan. Gaya hidup modern memang menguntungkan bagi manusia karena segala aspek kehidupan dapat dengan mudah terpenuhi. Namun, hal itu juga identik dengan segala kenikmatan yang ditawarkan, memaksa manusia yang religius menjadi manusia hedonis, materialistis, individualis, dan rasionalis, sehingga menjadikan tantangan tersendiri bagi ajaran tasawuf. Pada kondisi seperti ini, tasawuf sebagai inti ajaran agama Islam sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai pembimbing bagi manusia untuk menemukan tujuannya, tapi juga berfungsi untuk mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah lama hilang dalam diri manusia. Kemudian yang nomor 4, bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern ini? Haruskah dunia ditinggalkan? Ya. Cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan, yaitu senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan tabah hati apabila mendapat cobaan,
selalu berikhtiar dalam menjalani segala sesuatu, serta tidak lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerapkan sifat qanaah, yaitu dengan cara menerima takdir Allah dengan ikhlas dan lapang dada. Terakhir, menerapkan konsep zuhud. Konsep ini sangat relevan dengan kondisi manusia modern yang cenderung materialistis. Namun, perlu ditekankan bahwa konsep zuhud bukan berarti benar-benar memisahkan diri dari dunia atau dengan kata lain meninggalkan duniawi, tapi lebih kepada menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Sebab, di era modern saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak mampu menghindar dari aspek kebutuhan tersebut. Kemudian nomor 5. Bagaimana perasaan dan kesan Anda setelah mempelajari ilmu tasawuf? Perasaan dan kesan saya setelah mempelajari ilmu tasawuf, yaitu khususnya di bangku perkuliahan ini, banyak sekali yang dirasa, banyak manfaat yang bisa saya ambil dalam mempelajari ilmu tasawuf serta mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Antara lain, dapat menjaga perkataan lisan saya agar tidak sembarang berbicara yang sehingga bisa melukai hati seseorang, melukai perasaan seseorang dengan perkataan lisan saya, kemudian bisa membersihkan hati agar sampai kepada ma'rifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapat keridhaan Allah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cukup sekian video tugas UAS ilmu tasawuf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.